Ya, tentang kasih ya. Ya, salah satu nilai-nilai yang sedang kita bangun yaitu love atau rela berkorban. Nah, ketika saya mempersiapkan firman, saya berdoa di kantor, lalu berkata, Allah Roh Kudus, tolong bimbing saya, tuntun pikiran dan perasaan saya, untuk saya menyiapkan apa yang menjadi isi hatimu untuk saya sampaikan. Karena tema kasih ini berat, saudara ya. Eh, Tiba-tiba hati pikiran saya tertuju kepada 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8. Waduh, ini berat ya. Ayat tentang kasih yang paling populer, tetapi sangat sulit rasanya. Nah, mari kita baca sama-sama dulu ayat ini, 1, 2, 3. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Nah, dari ayat-ayat ini kalau dibuat menjadi daftar atau list seperti ini saudaraku ya, ada sekitar 13. Saya semula berpikir mau bahas poin satu sedikit, poin 2 ya gitu ya, dibahas, diulas ya, dikupas sedikit masing-masing ini. Tapi kemudian hati dan pikiran saya diarahkan kembali untuk mulai dari poin yang pertama, sabar. Wah, saudara, sepanjang saya jadi pendeta, ya saya 20, berapa ya, 2004, 14, 2000, ya 20 tahun lebih ini saya khotbah, saya menghindari tema sabar. Karena saya merasa tidak layak untuk bawa tema sabar. Karena saya pikir saya orangnya temperamental, emosional, ngomong intonasi tinggi. Bagaimana mungkin saya mau bawa tentang kesabaran. Tapi kemudian ketika saya pelajari, saya mencoba mempelajarinya, saya buka catatan, saya buka buku, saya buka sumber karakter verse yang kita bahas, yang dipakai oleh di HCA juga. Ternyata sabar itu pengertiannya bukan soal emosional, intonasi tinggi, bukan saudara. Ternyata kalau masalah emosional, masalah temperamental, marah, itu yang nomor 7 saudara. Tuh nomor 7. Nah di situ poinnya, saya harus bergumul di nomor 7. Lalu kesabaran ini apa? Nah kita sering salah artikan kesabaran. Orang sabar tuh kalau dia jalannya pelan-pelan gitu ya, ngomongnya lembut, ya lelet. Nah itu sabar. Bukan, itu bukan orang sabar saudara. Ya. Lalu kalau yang intonasinya tinggi, meledak-ledak, ngomongnya belak-belakan, terus itu dibilang tidak sabar, itu nggak ada hubungannya saudara. Lalu sabar itu apa? Ya, katakan sama-sama sabar. Ada yang namanya sabar di sini? Ada ya. Sabar itu dalam King James Version itu adalah long suffering. Panjang sabar, atau kalau dipisah kata ini long, itu panjang, suffering itu penderitaan. Berarti sabar itu adalah mampu menghadapi penderitaan dalam jangka yang panjang. Itu sabar. Bukan soal gaya bicara, intonasi tinggi, emosional, bukan, itu poin nomor 7 ya. Jangan jadi orang pemarah itu. Nah kalau nanti topiknya pemarah, saya suruh istri saya saja yang khotbah. Enggak, bukan gitu ya, bukan mau melarikan diri. Cuman saya kan mikir juga ya. Ya, nanti saya coba kita nanti khotbah apa? Jangan pemarah. Terus ada yang mencibir di belakang, gitu ya.
Nah jadi sabar itu ini saudara. Sabar adalah menyambut pencobaan dan kesengsaraan sebagai kawan dan mengizinkannya untuk menyempurnakan karakter kita. Ini dari sumber karakter first. Ini bukan definisi saya, saudara. Nah, sabar adalah menerima situasi yang sukar dari Allah tanpa memberinya batas waktu untuk menyingkirkannya. Jangan kasih batas kepada Tuhan, tapi menerima situasi yang sukar itu tanpa memberikan batas ya untuk menyingkirkannya dan menjadikannya kawan dalam pembentukan karakter kita sehingga semakin sempurna. Itu sabar. Jadi walaupun orangnya ngomongnya lembut ya kan, jalannya pelan, kalem, tapi di tengah kesukaran dia keluar, itu tidak sabar namanya. Dia tidak mampu menderita dalam long suffering, penderitaan yang panjang. Ada kesukaran, dia keluar dari proses. Nah itu namanya tidak sabar. Bisa dimengerti definisinya ya Bapak Ibu, jadi tidak bisa, jangan dikonotasikan dengan masalah emosional, masalah intonasi nada. Itu nanti poinnya nomor 7, jangan pemarah itu ya. Oke. Nah, Mazmur 37 ayat 7, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah dia. Kata nantikanlah itu, saudaraku, nantikanlah. Nah, kata nantikanlah itu dalam kata Ibrani itu adalah seal, seal. Yang berarti apa? Menggeliat kesakitan saat bersalin, melahirkan, berduka, tersiksa, bersusah payah. Nah itu sabar. Tidak membatasi waktu dan membiarkan diri dalam proses, tapi menantikannya ini itu seperti menggeliat, menderita, tersungkur, air mata membanjir, berserut, berteriak. Saudara, seperti itu. Bukan menantikan Tuhan itu duduk-duduk, minum kopi sambil makan biskuit. Jadi kata nantikan di sini itu, perjuangan saudara. Tapi itulah definisi dan makna sabar. Ada dua kata Yunani yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan kata sabar. Tentu di dalam Alkitab maksudnya. Yang pertama adalah hupomone, berasal dari kata hupomeno. Hupo artinya di bawah, meno artinya tinggal tetap di bawah. Artinya apa? Menahan pencobaan dengan sukacita yang konstan. Menjalani pencobaan bertahan tekun, saudara. Yang kedua, makrotumia, yang berarti menahan diri, tahan menderita, tabah. Nah, itu yang dimaksud sabar. Mau orangnya kalem, mau orangnya meledak-ledak, kalau dia sabar, dia akan terus berjalan dalam proses kesengsaraan, penderitaan, sampai Tuhan berkata selesai. Kamu lulus. Tahun pertama saya menyerahkan diri saya sebagai hamba Tuhan sepenuh waktu, tahun 2004 ya. Dalam waktu 3 bulan saya ingin pergi saudara. Nggak kuat, nggak tahan. Konflik batin. Saya kehilangan energi, kehilangan amunisi, blank. Mungkin tidak banyak yang tahu. Saya coba berpuasa, saya sampai ke Harapan Jaya, Segah sana. Numpang di Pendeta Yohanes Tuerah, pinjam gerejanya. Karena kan di sana sepi desa, untuk puasa 3 hari. Saya duduk di gerejanya, doa, baring-baring di gerejanya.
karena saya sudah nggak kuat. Tapi puji Tuhan, Tuhan kuatkan, nggak jadi saya. Lalu seingat saya saudara, 3 kali saya ingin mengundurkan diri dari pelayanan di Berau ini saudara. Nggak tahan saya saudara, capek, intimidasi dari dalam, dari luar, tantangan ya, saya nggak bisa ceritakan. Sampai suatu hari itu, hari Minggu, pagi saya sudah ngomong sama istri saya, kita keluar dari Berau. Saya nggak mau tahu lagi. Nah waktu itu masih ada hamba-hamba Tuhan kuliah di sini kan saudara, sebulan sekali kalau nggak salah. Kuliah di sini lalu ada dosen yang datang. Makanya kamar di sebelah belakang sini namanya kamar dosen. Kenapa disebut kamar dosen? Karena hampir tiap bulan dosen datang dan tinggal di situ. Makanya disebut kamar dosen. Ya, ini kamar sebelah kiri saya ini. Nah, hari Minggu pagi itu saya main musik dengan segala perasaan kacau ndak karuan. Lalu saya duduk di sana, di tempat duduk para singers di situ, terlindung dari jemaat. Lalu pendeta yang khotbah itu saya ingat sekali pendeta Daud Mano, salah satu dosen yang datang waktu itu. Dia datang tidak ngajak baca ayat waktu itu, langsung dia ngomong, Yunus adalah hamba Tuhan yang tidak bertanggung jawab. Dia rela jutaan orang binasa. Wah saya duduk di sana saudara, dengar kalimat pertama, langsung menangis terseduh-seduh. Saya langsung tahu itu firman buat saya. Saya minta ampun di sana saudara, ampuni saya Tuhan. Saya seperti Yunus, saya tidak peduli dengan orang-orang pelayanan yang ada. Karena saya sakit, karena kecewa, karena teriritasi hati saya. Tapi itulah tuntunan Tuhan buat saya. Sehingga saya bisa terus ada di dalam proses penderitaan, kesengsaraan, kesabaran itu. Dan saya percaya itu juga dukungan doa dari jemaat, dari Bapak Ibu Saudara. Karena itu kita perlu saling mendoakan satu dengan yang lain. Supaya kita tetap kuat di dalam proses. Itu saudara. Semua kita punya tantangan, kita semua punya proses di keluarga, di pekerjaan, di bisnis, di pelayanan. Kita punya tantangan-tantangan itu. Kita punya kesengsaraan itu. Kita punya penderitaan itu saudara. Cuman kadang saya yang lebih berat, saudara yang lebih ringan, kadang saudara yang lebih berat, saya lebih ringan. Tinggal siapa yang lebih ringan, tolonglah yang berat itu. Kalau saya lebih berat, tolong saudara kuatkan, doakan saya. Ini pengertian dari sabar. Coba bilang sama kiri kanan saudara, sabar. Bilang sama diri sendiri, sabar. Terus bagaimana kesabaran itu berkembang? Sabar adalah upah atau hasil dari respon benar terhadap pencobaan dan kesengsaraan. Hasil dari respon benar terhadap pencobaan dan kesengsaraan. Roma 5 ayat 3 sampai 4. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah. Bermegah. Bermegah apa? Dalam kesengsaraan. Ini kayaknya kalimat ini kayak nggak bener ya. Kok kesengsaraan bermegah? Kontradiktif, paradoks. Bermegah itu kalau bahagia, sukses, nah itu bermegah. Ini kesengsaraan kok bermegah. Tapi itu yang dikatakan Rasul Paulus. Kita bermegah dalam kesengsaraan. Kenapa? Karena kita tahu. Nah kita harus tahu ini. Kalau nggak tahu itu kita nggak bisa bermegah. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. King James Version-nya patience atau kesabaran. Jadi kesengsaraan itu menimbulkan kesabaran.
Lalu kesabaran ayat 4 menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Supaya kita bisa bermegah di dalam kesengsaraan, kita harus tahu apa kebaikan Tuhan di dalam kesengsaraan tersebut. Jadi kalau saya pakai ilustrasi olahragawan, tadi pagi ada Pak Simon. Ya, jadi saya pakai ilustrasi Pak Simon melatih timnya bela diri itu ya. Ada anaknya Pak Simon? Nah, nah ini contohnya ya. Sengsara nggak latihan itu? Eh, Kinaya, Kinaya kan? Sengsara nggak latihan? Disuruh push up kah? Suruh squat jump, suruh sit up, dipukul. Wih, sengsara. Tapi tujuannya apa? Supaya dia tahan uji. Kesabaran menghasilkan tahan uji. Teruji kan dipukul. Supaya tahan uji kan. Nah, tahan uji akan menimbulkan pengharapan. Makanya dia berani pergi ke Samarinda. Ya enggak? Kamu ke Samarinda kan? Kenapa? Karena dia punya pengharapan. Aku bisa menang di sana. Aku bisa rebut medali piala itu. Kenapa? Aku sudah teruji. Dihajar sama bapaknya. Disuruh ini, disuruh itu. Dan kamu menang kan? Menang dia. Saudara mengerti maksud ayat ini? Kalau kita nggak lewati kesengsaraan, kesabaran tidak terbentuk. Kalau kesabaran tidak terbentuk tahan uji. Nggak terlatih kita ini. Nggak pernah dipukul, nggak pernah dihajar. Lalu apa? Kita nggak akan punya pengharapan. Kalau kita disuruh bertanding, kayaknya nggak bisa saya rebut. Jangankan kita, orang aja kayaknya nggak ada harapan dia ini. Nggak akan bisa rebut medalinya ini dia ini. Nggak usah berangkat ke Samarinda. Di sini aja nggak ada harapan, apalagi ke Samarinda. Nah ngomongnya gitu orang nanti, nggak ada harap. Tapi kalau kita tahan uji, kita punya pengharapan yang kuat, kita akan menang. Amin, saudara. Nah hasilnya apa? Ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Terbukti dia menang sudah di Samarinda. Pengharapannya tidak mengecewakan. Kenapa? Dia sudah tahan uji, dilatih. Cuman terakhir nggak jadi berangkat ya. Karena nggak ada lawannya katanya. Lawan yang mengundurkan diri. Ya sudah nggak jadi berangkat. Pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan. Kasih Allah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus. Jadi kita akan mengalami kuasa kasih Allah melalui kuasa Roh Kudus. Itu dampaknya, saudara. Tapi kalau kita tinggalkan proses itu, nggak mau push up, nggak mau sit up, nggak mau disuruh jogging, nggak mau disuruh apa? Apa namanya lompat-lompat ini? Hah? Skipping, nggak disuruh mukul tansak, nggak dilatih dipukul perutnya, suruh tahan napas, dipukul gitu kan mereka latihannya. Nggak akan mendapatkan kemenangan. Akhirnya apa? Kalah terus, jatuh terus. Ada dosa jatuh, ada pencobaan jatuh, ada tantangan kalah. Paulus berkata kepada jemaat Korintus, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah. Paulus juga berkata, aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku.
Karena itu aku senang dan rela. Wih, senang dan rela. Ini nggak masuk akal kayaknya ya. Senang dan rela apa? Dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan, dalam kesesakan. Tapi karena Kristus ya, bukan karena dosa. Kalau karena dosa harus bertobat. Tapi karena Kristus. Sebab jika aku lemah maka aku kuat. Karena Paulus tahu apa tujuan dari kesengsaraan, siksaan, penganiayaan, kesukaran. Yakobus juga berkata yang sama. Saudara-saudaraku, anggaplah suatu kebahagiaan. Bahagia apanya? Kok jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan kau bahagia? Bahagia itu di tepian sana sambil minum kopi, makan roti bakar, ya kan? Maratua tinggal di resort yang atapnya bisa dibuka, bisa tidur sambil lihat bintang. Baru bahagia. Tapi dia bilang, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu ujian terhadap imanmu itu menghasilkan apa? Ketekunan atau passion, kesabaran. Dan biarkanlah ketekunan, kesabaran itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Buah yang matang atau perfect. Dalam bahasa Yunani adalah teleios yang berarti lengkap. Dalam berbagai jeripaya pertumbuhan karakter moral dan mental, karakter, iman lengkap. Seperti kinaya, lengkap. Apa? Kemampuan menyerang ada, kemampuan bertahan ada. Apalagi ya, kuda-kudanya kuat, tahan pukul, yang strategi lengkap, makanya menang. Nah, kita akan menjadi lengkap ketika kita melewati proses itu. Ketekunan yang sampai menghasilkan buah yang matang. Ketika kita memahami ini, maka waktu tidak lagi menjadi faktor. Tetapi ketika kesabaran dimotivasi oleh kasih. Contohnya Yakub, dia rela menjalani 7 tahun dan terasa seperti beberapa hari saja. Karena cintanya kepada Rahel. Untuk dapatkan Rahel dia kerja 7 tahun tapi dia rasa beberapa hari karena cinta. Kalau kita memahami akan cintanya Tuhan, kita ada dalam hubungan cinta dengan Tuhan, love. Maka waktu tidak lagi menjadi faktor yang menjadi persoalan. Amin, saudara. Kalau orang jatuh cinta, waktu itu nggak terasa. Duduk lama-lama, udah 3 jam, kayak baru 5 menit. Biar duduk di tepi sungai banyak nyamuk, nggak terasa. Biar minumnya cuma air putih, terasa coklat. Bahkan tai kambing, rasa coklat. Tapi kalau nggak ada cinta, tai kambing rasa orisinil. Tapi cinta ini bahaya, saudara. Kalau salah merespon, berbahaya sekali. Jadi kesabaran adalah menikmati persekutuan penderitaan Kristus supaya kita bisa memberi hidup kepada orang lain. Menanti dengan teduh di hadapan Allah. Menanti tadi ya, menanti itu menggeliat. Tetapi di hadapan Tuhan akan menyelamatkan kita dari banyak kesalahan dan duka cita. Menangislah di kaki Tuhan, menantikanlah Dia. Itu akan menyelamatkan kita dari banyak kesalahan dan duka cita. Jangan seperti Demas atau seperti Pendeta Daud Mano tadi bilang. Jadi saudara, kesengsaraan dibutuhkan untuk membentuk kesabaran.
Yakobus 5 ayat 11 berkata, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia. Katakan sama-sama berbahagia. Siapa yang berbahagia? Mereka yang telah bertekun. Tekun tadi kata sabar tuh ya. Kamu telah mendengar tentang ketekunan, passion, kesabaran Ayub. Dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan bagi Ayub. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Tadi biarkannya Ayub. Lembunya, keledainya dirampas, pekerjanya dibunuh. Datang lagi laporan, kambing dombanya, penjaganya disambar api dari langit, kena petir. Unta-untanya dirampas, penjaga-penjaganya dibunuh. Terakhir, anaknya laki-laki dan perempuan tewas semua oleh badai di padang gurun. Penderitaan Ayub sungguh luar biasa. Tetapi apa respon Ayub? Berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya, mencukur kepalanya, sujudlah ia menyembah. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Jadi, sarana pembentukan kesabaran adalah penderitaan, kesengsaraan. Tetapi, yang menentukan cepat atau lambat terbentuknya, atau gagal atau berhasilnya adalah respon atau tanggapan kita. Ayub mampu berespon benar ketika semuanya hancur dalam hidupnya. Respon Ayub menghasilkan kehidupan yang berlipat kali ganda. Kesengsaraan Ayub menghasilkan kerendahan hati, dia mengoyak jubahnya, saudara, tanda orang berduka. Menambah rasa hormat, dia sujud menyembah. Saudara, ini respon loh ini, saudara. Dia mendorong kelemah lembutan, dia bilang, aku dengan telanjang aku datang. Dia sadar siapa dirinya, dia kembali ke titik nol. Bukan titik nol IKN ya, titik nol hidupnya. Dia memperjelas prioritas dengan telanjang aku akan kembali. Ya prioritasnya apa? Kembali ke sana. Dan menimbulkan ucapan syukur Tuhan yang memberi. Dia sadar Tuhan yang memberi. Lalu apa? Ketajaman membedakan Tuhan yang mengambil. Semuanya ini ada dalam monitor Tuhan. Tak dibiarkannya aku. Itu respon Ayub. Dan setelah ia melewati itu, dengan respon yang benar, dia menjadi pribadi yang jauh berbeda dengan sebelumnya dalam segala hal. Dalam imannya, dalam pengenalannya akan Tuhan, dalam kekayaannya, dalam kemasyurannya. Haleluya. Mari bilang lagi sama kiri kanan, sabar. Sabar berarti tinggal di tempat peleburan Allah hingga proses pemurniannya selesai. Jangan menganggap penundaan, delay adalah penolakan, denial. Bukan. Tunggulah, tetaplah setia, bertahanlah. Karena kesabaran itu adalah kejeniusan. Itu kata Comte George dari karakter First. Saudara yang dikasih Tuhan, kasih itu sabar. Dan upah kesabaran adalah melihat Allah menjawab seruan kita. Kalau bisa baca nanti ayat. Berharap di dalam Tuhan, dibaharui dalam kekuatan, mewarisi janji Allah, menjadi orang percaya yang dewasa, mendapatkan pujian, apresiasi dari Allah, dan ada upah yang disediakan Tuhan. Bagi orang yang tekun, atau dalam King James Version-nya adalah passion, sabar.
Dalam menjalani rumah tangga harus sabar. Yang ada suami atau istrinya, bilang sama suami istrinya, "Kamu harus sabar." Suami-suami istri bilang sama pasangannya, "Kamu harus sabar. Sabar menghadapi saya." Dalam pekerjaan kita harus sabar. Dalam pelayanan, dalam bisnis kita harus sabar. Bagaimana evaluasi kita? Apakah Anda masih menantikan Tuhan untuk menjawab doa-doa Anda pada waktunya atau sudah tidak menantikan lagi? Ah, sudahlah. Nah, itu kata-katanya, ah, sudahlah. Ah, sudahlah. Itu bisa bermakna penyerahan, bisa juga bermakna sudah nggak sabar lagi. Ah, sudahlah. Nah, gitu ya. Kayak saya dulu pernah ke Israel tahun 2019 sama Tante Eni, sama Tante Betty. Saya tuh pingin ke Israel lagi. Jadi itu 2019 berarti sudah 7 tahun lalu ya. Udah lama. Saya tuh pingin ke Israel lagi. Bukan karena nggak tahu nggak tahu puas-puasnya enggak. Karena kalau sudah ke sana itu pasti pingin ke sana lagi, Saudara. Karena di sana kita bisa lihat tempat-tempat di mana Yesus berada. Itu apa suasananya itu, wah di sini Yesus pernah ada gitu ya. Rasanya imajinasi kita, perasaan kita itu gimana gitu, Saudara. Engkau Saudara punya duit, jalan-jalan ke Israel, tapi jangan sekarang lah. Nanti ketemu rudal, rudal tulisannya Iran. Nah, saya pengen kisah istri saya itu, setiap kali kami saling mendoakan, dia doakan, Tuhan berkati suamiku, dia ingin ke Israel. Tapi sudah 7 tahun berlalu dan akhirnya saya bilang sama dia, sudah kamu gak usah doakan aku ke Israel lagi, sudahlah. Ah, sudahlah. Oke, itu cuma karena keinginan. Bisa di-delete, bisa dihapus dari daftar list keinginan. Tapi bagaimana dengan proses? Apakah kita mau delete? Proses. Sengsaraan, kita mau delete, saudara? Ah, sudahlah. Kita keluar dari proses. Oh, bahaya itu, saudara. Kalau cuma daftar keinginan, bisa di-delete. Nggak masalah. Terserah Tuhan nanti kalau berkenan. Ya. Tapi kalau proses, kesengsaraan, penderitaan yang Tuhan mau, terus kita mau delete. Tidak semudah itu, saudara. Beresiko. Yang kedua, apakah kita tetap memenuhi tanggung jawab kita selagi menantikan Tuhan atau orang lain? Tetap melakukan tanggung jawab kita. Apakah kita mencari wajah Tuhan selagi menantikan penyediaan dari tangannya? Ataukah kita nggak cari wajahnya? Saya sedang bergumul ini menantikan jawaban Tuhan, tapi ada nggak kita berdoa cari wajah Tuhan? Sungguh-sungguh, atau kita hanya main game aja, lihat HP aja, lalu pasnya gimana? Belum ada jawaban dari Tuhan. Lah kita main game aja, hanya lihat HP, scrolling-scrolling aja, lihat Facebook gimana? Nggak cari wajah Tuhan. Apakah Anda menanggung rasa sakit dan penderitaan dengan sukacita? Wah kayak apa menanggung rasa sakit penderitaan dengan sukacita ini? Sulit ini saudara, tapi worth it untuk diperjuangkan. Nah, ini mungkin tema khusus ya. Apakah Anda mengajar orang yang berada di bawah tanggung jawab Anda dengan sabar? Ini pergumulan saya ini saudara. Anak saya tanya, ayah karunianya apa sih? Ngajar saya bilang. Tapi kenapa ayah kalau ngajar orang nggak sabar? Saya mau jawab apa ini? Susah jawabnya ini ya. Ya saya bilang lah, ayah juga sedang dalam proses. Apakah Anda bersuka cita dan bukan menjadi pahit di dalam pencobaan? Nah kalau sudah pahit, itu yang sulit saudara. Hati-hati dengan pahit dalam proses.
Kalau sudah ada benih-benih pahit, harus segera dibereskan, saudara. Harus segera dibereskan. Kalau enggak akan semakin, kalau tidak, saudara akan semakin sulit menjalani proses itu, saudara. Sudah proses penderitaan kesengsaraan, ditambah pahit lagi. Harus segera dibereskan. Apalagi pahitnya dengan otoritas. Itu berat, saudara. Karena otoritas biasanya adalah orang yang Anda pandang lebih baik, harusnya begini, harusnya begitu. Saya juga bergumul dengan itu, saudara. Saya nggak bisa cerita apa yang terjadi di ranah sinode GPDI. Tapi yang jelas, ya begitulah. Dan saya bergumul, saudaraku. Sampai satu titik, saya harus telepon otoritas pimpinan Kalimantan Timur. Walaupun pikiran saya, apa sih kamu, kamu buat itu, ini, karena semuanya di depan mata. Tapi saya harus telepon, saya harus bereskan. Jangan sampai saya pahit, kalau saya pahit, saya sendiri yang rugi. Mau kemana? Kok pergi? Mudah-mudahan tidak tersinggung. Saya minta doakan, saudaraku. Om, doakan saya. Walaupun di pikiran perasaan saya ini sepertinya kacau balau. Saya nggak bisa ceritakan lah ya. Mungkin saudara pernah dengar atau ikut di media sosial. Aduh, tapi saya harus jaga hati saya jangan pahit. Jadi kalau sudah pahit sama suami, pahit sama pimpinan di perusahaan, sulit itu, saudara. Pahit dengan otoritas di gereja, gembala, koordinator MK, koordinator wanita, koordinator apalagi wadah-wadah bidang-bidang itu kan, berat itu, saudara. Pahit ketika ada benih pahit, langsung bereskan sebelum dia menjalar seperti sel kanker yang membuat engkau sudah keluar dari jalur. Jangan jadi dengan orang tua, jangan pahit. Anak-anak, jangan pahit dengan orang tua. Karena namanya proses itu sensitif. Orang, barang, situasi bisa dengan mudah membuat hati kita pahit, teriritasi. Mari kita lihat video penutup. Silakan pemain musik. Oh, saya kira kemana? Ada yang bisa bantu main keyboard? Oh, ada istri saya. Ya, silakan. Ini dari ulat menjadi kepompong, menjadi kupu-kupu. Mulai dari telur, bayi caterpillar, dia makan telurnya itu, dia perlu energi ya. Kerjaannya caterpillar ini makan aja. Karena dia harus memperbesar dirinya sampai 100 kali lipat. Lalu dia mulai proses metamorfosis, metanoia. Ini dipercepat ya, ini kalau video, kalau harusnya kan lambat, kayak nggak gerak gitu loh. Waktunya lama, seperti nggak ada tanda-tanda. Ini kan dipercepat ini. Ini lama ini, saudara, butuh waktu ini. Ya, butuh berhari-hari. Sampai dia siap, sampai sayapnya oleh hormon dan enzim-enzim bisa berkembang, dan dia jadi kupu-kupu yang indah, dan bisa terbang.
proses. Dari ulat menjadi kepompong dengan proses yang membutuhkan waktu dan kesabaran, perjuangan, ya, akhirnya menjadi seekor kupu-kupu yang indah dan bisa terbang. Tapi kalau prosesnya dipotong atau dipercepat seperti cerita seorang anak yang mulai membelah kepompongnya supaya cepat keluar, ini kasihan, maka yang terjadi bukan kupu-kupu yang indah, tapi sosok aneh yang prematur, yang tidak terlihat indah dan tidak bisa terbang. Jangan sampai kita menjadi prematur karena kurangnya kesabaran dalam setiap proses yang seharusnya kita jalani. Amin.